Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Minal aizin wal faizin ya. Masih suasana lebaran. Dan pagi hari ini saya akan menimbang beberapa ekor anakan kelinci saya ya, jenis New Zealand yang usianya baru 3 bulan teman-teman. Ya. Usianya baru 3 bulan. Yang saya tahan untuk dijadikan calon indukan dan calon pejantan ya, supaya indukan yang di kandang saya itu bertambah. Jadi beberapa ekor itu tidak saya jual teman-teman, tapi saya tahan untuk isi-isi kandang ya, untuk memperbanyak isi kandang. Dan dengan pakan yang saya gunakan seperti ampas tahu dan rumput, nanti akan saya perlihatkan ya perkembangannya seperti apa, dan 2 bulan itu sudah mencapai bobot berapa. 3 bulan ya, sorry teman-teman, 3 bulan itu sudah mencapai bobot berapa kilo gitu. Jadi simak terus teman-teman, jangan sampai di skip ya, dan nanti akan saya berikan tips-tipsnya supaya merawat kelinci itu pertumbuhannya tetap maksimal ya, bisa memaksimalkan pertumbuhan kelinci. Dan untuk teman-teman ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon subscribe terlebih dahulu supaya bisa membantu channel ini berkembang dan membuat saya semangat untuk memberikan informasi ataupun konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Dan di sini saya akan menimbang 4 ekor teman-teman, 4 ekor yang usianya sudah 3 bulan ya. Dan ini yang 2 ya, ini yang 2 ekor, dan yang kalau ini masih di bawah 3 bulan teman-teman. Ini usianya baru sekitar 2 bulan semingguan, 2 bulan seminggu sampai 2 bulan 2 minggu teman-teman. Ini ada 3 ekor ya, dan ini yang 2 ekornya teman-teman. Ini ya, ini yang 2 lagi. Nah, jadi ada 4 ekor yang akan saya timbang. Jadi ini saya sudah menyiapkan timbangan teman-teman. Nah, di sini timbangannya itu biasanya saya gunakan untuk menimbang ikan teman-teman, tapi ini juga biasa saya menggunakan untuk timbangan kelinci ya teman-teman, buat menjual kelinci yang sudah memasuki usia 3 bulan ke atas tuh biasanya. Jadi kalau untuk menjual pedaging kan itu sistemnya kiloan. Untuk menjual daging sistemnya kiloan, timbang hidup. Nah, ini biasanya saya gunakan untuk menimbang. Dan ini juga sangat berfungsi sekali untuk kita mengontrol ataupun memantau perkembangan kelinci kita. Jadi kita itu bisa tahu perkembangan kelinci kita itu seperti apa, dengan pertumbuhan bobot seperti apa gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian melewatkan hal-hal yang seperti ini. Jadi biar kita itu nanti bisa membandingkan pakan-pakan yang bagus untuk kelinci kita, pakan yang bagus untuk pertumbuhan kelinci kita, entah pertumbuhan berat badan ataupun pertumbuhan dari perkembangan kelinci tersebut. Nah, itu ini biasa saya gunakan untuk menimbang ya. Biasanya kalau untuk kelinci sapihan, baru sapih saya timbang, terus usia 1 bulan setelah sapi, berarti usia kelinci itu sekitar 2 bulan saya timbang. Nah, di usia ke-3 bulan saya timbang lagi ya. Tujuannya itu untuk mengetahui seberapa berkembangnya itu kelinci ya. Jadi kita bisa menyeting pakan yang akan kita berikan ke kelinci tersebut teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, mohon maaf teman-teman nih, suara saya itu agak serak ya, karena saya kemarin habis kena masuk angin, jadi suaranya itu agak serak ya, agak menggema gitu. Jadi agak kurang enak didengar ya teman-teman ya. Semoga penjelasan saya bisa lebih jelas lagi ya. Karena suaranya begini, saya mohon maaf sekali teman-teman. Dan akan saya ambil dulu kelincinya ya. Yang pertama kelinci yang paling atas dulu nih teman-teman. Ini kalian saya ambil nih. Ini dari pakannya itu ampas tahu teman-teman ya. Ampas tahu, fermentasi ampas tahu. Nah, ini teman-teman, usia 3 bulan dengan pakan yang murah meriah. Oke, dan
akan saya timbang dulu teman-teman ya. Ini yang pertama kelinci saya. Untuk beratnya sendiri sekitar 1 kilo 9 ons teman-teman, lihat ya. Dan untuk teman-teman kalau mau nimbang kelinci itu ditenangkan dulu teman-teman. Jadi kelincinya dilus dulu supaya tenang, jadi pas proses penimbangan itu tidak berontak. Dan lihat ya, bulat, dari punggungnya itu terlihat bulat. Itu umur 3 bulan ya, lihat. Nah, lebih jelas lagi ya. Untuk beratnya sekitar 1 kilo 9 ons. Nah, dengan pakan ampas tahu teman-teman, ampas tahu fermentasi dicampur dengan konsentrat. Nah, seperti itu yang pertama kelincinya, lihat. Nah, itu kalau untuk perawatan sendiri itu sederhana teman-teman, tidak usah terlalu muluk-muluk karena ini perawatan yang paling gampang untuk kelinci. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat keduanya lagi ya. Kelinci yang kedua akan saya ambil. Nah, ini kita catat dulu 1 kilo 9 ons, dan akan saya ambil kelinci yang kedua. Dan ini yang kedua yang umurannya itu sama, 1 induk teman-teman, 1 induk, sama-sama betina ya. Dan lihat hasilnya lagi. Untuk perkiraannya sekitar 1 kilo 9 ons lagi teman-teman, itu ya, lihat. Nah, itu berat badan yang standar termasuknya itu 1 kilo 9 ons lagi ya, belum ada yang mendekati 2 kilo teman-teman ya, belum ada yang melebihi 2 kilo. Nah, sudah 2 kelinci dengan berat sama 1 kilo 9 ons. Nah, tinggal 2 kelinci lagi yang akan saya timbang. Dan lihat itu ya, ini lagi. Kalau untuk usia kelinci yang sudah di atas 3 bulan itu harusnya sudah di kandang satu-satu teman-teman. Jadi untuk perkembangannya itu lebih maksimal lagi ya, harusnya itu sudah saya pisah satu-satu, tapi berhubung kandangnya itu masih penuh ya, masih penuh di sapihan, jadi saya dua-dua dulu saya kandang dengan 22 ekor. Nah, lihat kelinci yang ketiga. Nah, ini sudah masuk di 2 kilo teman-teman ya, sudah mantap di 2 kilo. Ini kelinci yang ketiga dengan umur sama 3 bulan, tapi beda induk teman-teman. Ini beda induk ya, usia sama 3 bulan, beda induk, dengan pakan sama teman-teman, pakan sama, konsentrat dan fermentasi ampas tahu, terus diselingi dengan rumput liar ataupun rumput lapang. Nah, ini kelinci yang ketiga dan yang terakhir akan saya timbang lagi teman-teman ya. Ini kelinci yang terakhir yang akan saya timbang, dan rata-rata itu sudah di atas 1,5 kilo ya teman-teman ya, sudah ada yang 2 kilo, dan ini yang terakhir entah berapa. Nah, ini kita letakkan dulu. Nah, biar tenang dulu, dilus-lus ya teman-teman. Nah, ini masuk 1 kilo 7 ons teman-teman. Nah, itu 1 kilo 7 ons ya, 1 kilo 8 ons mantepnya. Nah, lihat ya, kalau untuk jenis-jenis kelinci pedaging seperti New Zealand seperti ini tuh pertumbuhan cenderung cepat teman-teman. Jadi kita tuh bisa cepat mengejar bobot dengan pakan yang mengandung protein ataupun nutrisi yang baik. Nah, ini kelinci yang keempat dengan berat sekitar 1 kilo 8 ons ya. Lihat sendiri ya teman-teman, itu posturnya tuh bulat teman-teman. Kalau untuk New Zealand sendiri posturnya itu cenderung bulat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu pakannya ya, rumput, selingan antara rumput dengan ampas tahu. Kabur, kita kandang dulu. Nah, dengan pakan-pakan yang seadanya ya, nggak usah menggunakan pelet teman-teman ya. Kalau misalkan kayak kalian masih bisa menggunakan pakan alternatif ataupun pakan yang bagus, pakan yang murah, kalian tidak usah menggunakan pakan pelet untuk mengejar bobot, karena saya sudah membuktikan sendiri teman-teman nih, menggunakan ampas tahu ya, ampas tahu fermentasi dicampur dengan konsentrat, terus selingannya itu menggunakan rumput. Nah, rumput itu sebagai sumber seratnya. Nah, dengan pakan-pakan yang itu sudah terbukti sendiri teman-teman ya, bobotnya bisa menyaingi pakan yang menggunakan pelet.
usia 3 bulan teman-teman. Bayangkan dengan pakan murah, kalau misalkan kayak kalian menggunakan pakan murah dan bisa mengejar bobot selama 3 bulan, keuntungan yang kalian dapat itu bisa berlipat. Beda lagi kalau kalian menggunakan pakan pelet. Kalau kalian menggunakan pakan pelet itu biasanya untuk keuntungan sendiri menipis. Tapi kalau menggunakan pakan ampas tahu ya, ataupun pakan yang lain seperti onggok, itu kan murah. Itu bisa kalian tekan dengan pakan-pakan yang murah seperti itu. Jadi untuk para peternak pemula itu nggak usah khawatir ya. Kalau kalian baru belajar untuk beternak itu nggak usah khawatir langsung mencari pakan yang nutrisinya tinggi, nggak usah begitu. Belajar dengan cara sederhana dulu, uji coba pakan-pakan yang ada di sekitar kalian. Kalau perkembangannya bagus, nah gunakan pakan yang seperti itu. Kalau kalian tidak tahu pakan yang bagus seperti apa, ya tanya ke teman peternak ataupun tanya ke Google, itu banyak di situ ya. Jadi jangan terpaku dengan pakan-pakan yang sudah tersedia di toko ya, jangan terpaku seperti itu bisa jadi alternatif aja teman-teman ya. Tapi cari pakan utama yang murah, semurah mungkin untuk membuat ternak kita itu cepat besar ya, dan ongkos dari biaya pakan tidak terlalu tinggi. Nah seperti itu teman-teman. Ini jenis kelinci pedaging teman-teman ya, pedaging New Zealand NZ. Nah, dengan usia 3 bulan sudah bisa mencapai ukuran 2 kilo teman-teman ya. Bahkan kalau mungkin ya, pernah ada yang sudah mencapai 2,5 kilo itu, tapi dengan menggunakan pakan full pellet. Nah 2,5 kilo menggunakan pakan full pellet, tapi usianya sekitar 3 bulan lebih 2 minggu atau 3 bulan lebih seminggu. Itu teman saya pernah cuma menggunakan pakan full pellet teman-teman. Nah kalau saya menggunakan pakan ampas tahu ya, ampas tahu yang difermentasi dicampur konsentrat plus tambahannya itu adalah rumput. Nah itu saja udah cukup, nggak usah muluk-muluk ya, nggak usah muluk-muluk beli pakan-pakan yang mahal seperti pelet gitu, tapi malah merusak kantong kita, nanti jadi bolong ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan yang ini yang 2 tadi ya, ini belum saya timbang lagi teman-teman ya. Nah ini yang usia 2 bulan seminggu, sekitar 2 bulan seminggu atau 2 bulan 2 minggu, ini kapan-kapan aja saya timbang ya, masih terlalu kecil ya. Harusnya sih harus timbang ya teman-teman. Ini usia 2 bulan. Nah nih kelakuan kalau misalkan kayak pakannya dinaikin itu dikencingin teman-teman nih, ampas tahunya dikencingin. Nah, ini punggungnya ini full daging teman-teman. Kalau untuk NZ New Zealand itu punggungnya full daging. Nah ini ya yang akan jadi bakalan indukan di kandang saya ini untuk menambah indukan. Jadi produktivitas kandang nanti akan saya perbanyak lagi ya. Nah ini rumput ini saya ambil dari belakang rumah aja teman-teman, di belakang rumah, simple. Karena untuk keterjangkauan ternak saya itu masih dalam tahap ternak sampingan teman-teman. Jadi bukan untuk ternak utama ya, tapi masih dalam tahap sampingan, belum jadi ternak utama, belum jadi penghasilan utama, masih dalam proses pengembangan untuk memperbanyak lagi. Nah jadi mungkin seperti itu teman-teman ya, perkembangan kelinci saya ya, dengan pakan sederhana, pakan ampas tahu di usia 3 bulan sudah bisa mencapai bobot 2 kilo. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman ya, supaya tetap semangat dalam beternak. Jangan sampai kalian itu putus asa ataupun lemas ya. Jadi tetap semangat. Semoga nanti kalian tetap bisa menjalankan usaha ternak kalian dan bisa berkembang lebih baik lagi. Nah karena untuk sate kelinci sendiri ataupun olahan daging kelinci sendiri itu sangat mahal teman-teman. Jadi ada peluang untuk maju di dalam peternakan kelinci khususnya pedagingnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.